Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita yang berjudul Diincar Penghuni Pabrik Tua ya guys. Tapi ini part terakhirnya, part 3 ini jadi part terakhir ya guys. Nah buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, dianjurkan kalian nonton dari part 1 sampai part 3 ini biar kalian ngerti akan alur ceritanya ya guys. Nah, tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk bikin videonya dan biar aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Nah, oke guys, kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Nah guys, jadi adiknya si Asep ini tuh nggak tahu apa-apa tentang si Asep didatengin makhluk ini guys. Karena pada saat itu adiknya si Asep ini lagi nginep di rumah neneknya si Asep yang berada di suatu desa. Dan karena itu bapaknya si Asep ini lupa ngasih tahu adiknya si Asep tentang kejadian ini guys. Dan bapaknya si Asep ini guys lupa untuk ngelarang adiknya si Asep untuk datang ke area pabrik atau hanya sekedar ke area kolam limbah itu guys. Nah tapi apesnya pada suatu hari sore-sore ini adiknya si Asep nih datang ke area pabrik itu guys. Bahkan apesnya lagi adiknya si Asep ini malah datang ke area kolam limbah itu guys. Nah jadi adiknya si Asep ini datang ke area kolam limbah atau ke area pabrik itu tuh untuk ngejar layangan yang putus guys. Tapi setelah adiknya si Asep ini datang ke area kolam limbah itu dan ke area pabrik itu untuk ngejar layangan putus ini, apakah adiknya si Asep ini celaka? Jawabannya tidak guys. Tapi lagi-lagi yang kembali didatangi oleh sosok makhluk yang dari pabrik gula ini tuh lagi-lagi yang didatangi itu si Asep guys. Nah padahal si Asep sendiri pun nggak tahu apa yang dilakukan oleh adiknya di area kolam limbah itu guys. Nah karena pada sore hari itu yang diingat oleh si Asep ini lagi tiduran karena habis nangis guys. Jadi pada pagi harinya ini ibunya si Asep nih habis pamitan untuk pergi kerja keluar kota dan akan pulang untuk 1 bulan sekali guys. Dan diceritakan kembali oleh si Asep, jadi pada saat itu tuh keuangan keluarga mereka itu lagi bener-bener buruk guys. Lagi bener-bener hancur keuangan keluarga mereka. Akhirnya ibunya si Asep pun berinisiatif untuk bekerja keluar kota untuk membantu keuangan keluarga mereka guys, dan untuk membantu yang jelas untuk membantu bapaknya si Asep ini sendiri guys. Nah jadi guys, abis ngedenger ibunya pamitan dan bilang kalau ibunya ini mau kerja keluar kota nih, si Asep nih nggak berhenti nangis sampai sore hari guys. Nah sampai akhirnya dia ketiduran dan tiba-tiba pas mau maghrib bapaknya si Asep ini ngebangunin si Asep untuk pergi mandi dan untuk pergi sholat guys. Tapi guys, setelah dibangunin sama bapaknya, si Asep nih ngerasa ada yang aneh sama badannya. Jadi badannya ini terasa kaku dan dia nih nggak bisa bangun gitu. Jangan lagi untuk jalan, untuk duduk aja si Asep ngerasa gua nih nggak sanggup gitu kan. Nah akhirnya si Asep nih manggil lagi bapaknya, dan bapaknya langsung balik lagi ke kamar. Setelah bapaknya balik lagi ke kamar, bapaknya langsung nanya ke si Asep, lah kenapa nggak bangun nak gitu kan. Akhirnya si Asep cerita dan di situ bapaknya ini langsung megang keningnya si Asep. Setelah bapaknya megang keningnya si Asep, nah di situ bapaknya tuh benar-benar kaget guys, karena pada saat itu tuh badannya si Asep tuh benar-benar panas guys. Dan ketika adiknya si Asep yang paling besar ini masuk ke kamarnya si Asep guys, di situ si Asep benar-benar kaget karena melihat ada sosok makhluk itu tepat berdiri ada di belakang adiknya si Asep guys. Nah jadi di situ tuh si Asep tuh cuman bisa nangis dan gak mau ngomong apa-apa gitu kan. Akhirnya bapaknya si Asep panik dong, langsung mijitin kakinya si Asep nih ceritanya gitu. Tapi seketika bapaknya si Asep pun paham kenapa anaknya seperti itu. Nah akhirnya si Asep pun bilang ke bapaknya, Pak, anak itu ada di sini. Nah di situ bapaknya langsung paham kenapa anak gua aneh seperti ini. Setelah bapaknya ini ngedengar si Asep bilang, Pak, anak itu ada di sini, bapaknya si Asep pun langsung berinisiatif untuk pergi ke rumahnya Mbah Narno dan untuk panggil Mbah Narno ini guys. Nah jadi adiknya ini disuruh jagain si Asep sendiri guys. Nah setelah bapaknya pergi, si makhluk itu tuh nggak berhentinya melototin si Asep guys, Nah tapi si adiknya si Asep sendiri ini nggak tahu apa-apa tentang kejadian ini gitu loh, karena pada saat itu yang bisa lihat ya cuma si Asep sendiri guys. Dan akhirnya dibalik ketakutannya si Asep, dia mencoba untuk mengumpulkan keberaniannya dan mencoba untuk bertanya langsung ke si makhluk ini gitu. Mungkin nanya lewat pakai hati atau
atau gimana lah, gue nggak ngerti ya, karena diceritakan si Asep pada saat itu dia nanya ke si makhluknya ini nggak pakai mulut gitu loh. Jadi mungkin dia ngomong pakai hati gitu apa gimana lah, gue nggak ngerti ya. Nah, balik lagi ke ceritanya. Nah, jadi si Asep ini mencoba untuk mengumpulkan keberaniannya untuk nanya ke si makhluk ini, guys. Akhirnya si Asep nanya ke makhluk ini, kenapa kamu ada di sini? Salah aku apa? Dan langsung dijawab sama si makhluk ini. Si makhluk ini tuh jawab, kamu nggak salah. Yang salah saudaramu. Karena saudaramu sudah mengacak-ngacak tempatku. Jadi aku menuntut hal ini kepadamu, jawab si makhluk itu, guys. Jadi kamu minta apa? Kata si Asep kan. Si makhluk itu pun langsung jawab, awakmu. Kaget dong si Asep di situ ngedengarnya, dan si Asep langsung bilang, kalau aku nggak mau gimana? Gitu kan. Dan dijawab lagi oleh si makhluk itu, maka adikmu yang akan kubawa. Nah, di situ spontan si Asep langsung bangun dan narik adiknya, guys. Nah, tapi anehnya di situ si Asep ini bisa bangun, padahal tadi pas dibangunin sama bapaknya dia ini nggak bisa bangun, gitu kan. Nah, jadi spontan si Asep bangun, dia langsung narik adiknya dan langsung dipeluk tuh adiknya, gitu kan. Nah, jadi si Asep ini nangis, gitu kan, nangis. Adiknya ini kebingungan ngelihat tingkahnya si Asep ini, abang gua kenapa, gitu kan. Nah, ditambah lagi si Asep langsung teriak, jangan, gitu kan. Nah, makin bingung dong nih ceritanya adiknya yang polos nih, yang nggak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Dan si makhluk ini pun jawab lagi, guys. Kata si makhluk ini, wes, ikut aku wae. Kalau kamu ikut aku, kamu nggak akan nangis lagi. Banyak kok temenmu di sana. Nah, habis itu datanglah nih si Mbah Narno. Kan datang si Mbah Narno. Pas datang si Mbah Narno, si Mbah Narno ini langsung nyamperin si Asep, guys. Langsung nyamperin si Asep dan langsung megang keningnya si Asep. Di situ si Mbah Narno bilang ke si Asep, sudah, tidak usah didengar bujuk rayuan iblis, guys. Dan si Mbah Narno kembali berbicara ke si makhluk itu, kamu sudah saya peringatkan, dan sepertinya kamu menantang saya. Nah, kan. Dan si makhluk itu pun kembali menjawab omongan si Mbah Narno. Aku datang ke sini untuk menuntut janjimu, karena tempatku baru saja dirusak oleh saudaranya. Dan spontan si Mbah Narno ini langsung ngebentak tuh makhluk. Ora iso, gitu kan. Nah, jadi si Mbah Narno ini nih langsung ngambil keris yang ada di pinggangnya, guys. Langsung ngambil keris yang ada di pinggangnya dan ditempelkan ke keningnya oleh si Mbah Narno, gitu kan. Pas ditempelkan ke keningnya oleh si Mbah Narno, tiba-tiba ada sosok makhluk yang datang, yang dilihat oleh si Asep ini tingginya hampir sama dengan tinggi pintu, guys. Nah, tingginya hampir sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat, bermata merah dan bertaring, guys. Jadi si makhluk ini tuh diceritakan oleh si Asep berdiri tepat di sampingnya si Mbah Narno, guys. Dan ketika melihat ada sosok goib yang berdiri di samping Mbah Narno, tiba-tiba si makhluk ini pun kembali berbicara. Aku datang ke sini untuk meminta anak ini dan tidak ada maksud sama sekali untuk menantang Anda. Bukan jawab apa kata nih makhluk gitu, guys, ke si Mbah Narno ini, gitu kan. Dan si makhluk ini pun ngomong lagi, guys, tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum saya mendapatkannya. Nah, jadi si makhluk ini tuh bener-bener kekeh gitu, bersikeras pengen dapetin si Asep, guys, gitu. Nah, tiba-tiba di situ si Asep seperti merasa badannya itu kayak dipukul, yang bener-bener dipukulnya tuh bener-bener kencang gitu, guys. Dan di situ si Asep langsung hilang kesadaran, guys. Nah, ketika si Asep ini siuman, menurut cerita bapaknya si Asep, badannya si Asep ini jadi terpental ke arah tembok gitu, guys. Terpental ke arah tembok, dan di situ si Asep melihat mata bapaknya ini merah seperti habis nangis, guys. Dan si Mbah Narno ini sendiri tuh ada di sampingnya si Asep, guys. Dan si Asep di situ juga bisa lihat kalau di situ tuh ada istrinya si Mbah Narno, guys. Nah, akhirnya si Mbah Narno ini ngomong lagi ke si Asep. Si Mbah Narno ini bilang, kamu kangen ibumu ya, nak, gitu. Nah, si Asep ini kebingungan di situ. Loh, kok bisa tahu, gitu kan. Dan akhirnya si Mbah Narno ini kembali ngomong, udah, nggak usah nangis lagi, nggak usah sedih lagi, ibumu lagi di jalan untuk pulang ke sini, gitu, kata si Mbah Narno ini. Nah, guys, di posisi si Asep ini kesenangan dengar kalau ibunya ini mau pulang, gitu kan. Tapi di sisi lain si Asep ngelihat bapaknya ini seperti masih sedih, gitu kan. Dan akhirnya ini si Asep nanya nih ke bapaknya,
"Kenapa toh Pak? Kok terlihat seperti sedih?" gitu. Nah, tapi bapaknya si Asep ini nggak jawab apa-apa guys. Bapaknya si Asep justru malah cuma ngeliatin si Asep dengan mimik wajah yang ngenes gitu guys. Dan akhirnya si Mbah Narno ini nih kembali ngomong ke si Asep, "Kamu yang sabar dulu ya nak. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang panjang untukmu," kata si Mbah Narno ini ke si Asep. Nah, tiba-tiba terdengar suara yang nggak asing di kupingnya si Asep. Nah, ternyata bener aja pas datang itu, pas dilihat itu yang datang itu Pak D, apa sih dibilangnya Pak D ya, Pak D-nya si Asep. Nah, Pak D-nya si Asep yang biasa disebut oleh si Asep ini Dekno gitu. Apa Deno gitu kan, pokoknya Deno gitu kan. Nah guys, jadi setelah masuk si Deno ini langsung meluk bapaknya si Asep guys. Nah, setelah meluk bapaknya si Asep, si Deno ini tuh langsung nyamperin si Asep guys. Nah, tapi pas si Deno ini nyamperin si Asep, nggak lama si Deno ini nih langsung ngomong, "Siapa yang mencoba berani-berani mau mengambil keponakanku, mau tak habisi di sini." Nah guys, jadi kembali diceritakan oleh si Asep bahwa semua orang di desanya si Asep itu tahu kalau si Mbah Narno ini adalah tetua di desa mereka, dan mereka juga tahu kalau si pamannya si Asep ini si Dekno ini adalah juru kunci desa mereka, guys. Nah, akhirnya singkat cerita, si Dekno dan si Mbah Narno ini nih keluar dari kamar si Asep. Nah, keluar dari kamar si Asep, mereka ngobrol berdua, guys. Ngobrol berdua, tapi di situ si Asep tahu dan bisa mendengar apa yang mereka obrolkan, guys. Nah guys, jadi si Asep ini nih denger Mbah Narno ngomong ke si Dekno ini. Jadi yang dikatakan oleh si Mbah Narno ini bahwa si makhluk itu tuh ada di dalam badannya si Asep guys. Nah jadi si Mbah Narno ini juga ngebahas masalah getih angetnya si Asep. Nah makanya dari itu si makhluk ini tuh cuma berdiam diri, kata si Mbah Narno, kata si Mbah Narno ini nih, si makhluk ini nih cuma berdiam diri di badannya si Asep agar tidak bisa diapa-apakan oleh si Mbah Narno guys. Dan bahkan si Mbah Narno ini nih udah memberi perintah kepada si Joko Gemblung. Nah, si Joko Gemblung ini makhluk yang berdiri di samping Mbah Narno tadi guys. Nah, cuma makhluk itu tuh dia lebih licik. Dia masuk ke badannya si Asep agar tidak bisa diapa-apakan oleh si Mbah Narno dan si Joko Gemblung ini guys. Nah, si makhluk ini nih tahu kalau dia mau dilukai, maka si Asep pun akan kena imbasnya guys. Makanya si makhluk ini tuh cuman berdiam diri di dalam badannya si Asep guys. Nah, kemudian si Deno ini nih tiba-tiba dia minta air yang diisi sama garam guys. Dia tiba-tiba minta air yang diisi sama garam, dan setelah itu dia terus-terusan kumur pakai air itu nggak henti-hentinya nih, terus-terusan dia nih berkumur guys. Nah, dengan sesekali si Deno ini nih bertanya kepada si Asep, "Kamu siapa? Bila kamu berani-berani menyentuh keluargaku, maka akan aku hancurkan kamu," kata si Dekno nanya ke si Asep. Nah, mungkin maksudnya si Dekno ini tuh bukan bertanya kepada si Asep guys, tapi mungkin maksudnya si Dekno ini nih ngomong ke si makhluk yang ada di dalam badannya si Asep ini guys. Nah, tapi setelah si Dekno ini ngomong seperti itu, nah si Mbah Narno ini nih mengingatkan kepada si Dekno guys bahwa mereka itu harus sabar dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ibunya si Asep ini pulang guys. Nah, tepat jam 5 pagi ibunya si Asep pun akhirnya tiba ke rumah guys. Sampai nih ceritanya ibunya si Asep pas jam 5 pagi guys. Begitu sampai ibunya si Asep ini langsung masuk ke kamarnya si Asep dan langsung meluk si Asep tanpa henti guys. Gitu. Terus-terusan aja nih anaknya dipeluk sama dia gitu kan. Nah, jadi cerita dari ibunya si Asep ini setelah dikabari tentang kondisinya si Asep yang sekarang apa yang sedang dialami gitu maksudnya. Nah, jadi setelah dikabari dia nih langsung bergegas untuk pulang dan langsung nyari bis buat pulang guys. Dan guys, setelah itu nggak lama si Mbah Narno ini tuh langsung ngomong, mobil di depan sudah menunggu gitu. Nah, tapi di sini si Asep masih kebingungan. Maksudnya apa? Kok ada mobil di depan yang nunggu, guys? Nah, jadi diceritakan kembali oleh si Asep. Ternyata di depan rumahnya si Asep ini udah ada mobil carry tua yang sudah menunggu mereka, guys. Nah, kemudian bersiaplah mereka untuk pergi, guys. Jadi nih mereka nih langsung siap-siap nih buat keluar rumah. Akhirnya si Mbah Narno, si Dekno ini masuk duluan ke dalam mobil. Nah, abis mereka berdua
Ibunya pun nyusul masuk ke dalam mobil. Nah, jadi posisi si Asep waktu itu tuh digendong sama bapaknya untuk masuk ke dalam mobil. Nah, tapi pas si Asep ini lagi digendong sama bapaknya untuk masuk ke dalam mobil, bapaknya si Asep hanya berpesan, "Kamu yang kuat ya, Nak," gitu kan. Pesan bapaknya si Asep. Nah, bapaknya si Asep sendiri nggak ikut guys, karena posisi mobil waktu itu tuh nggak muat gitu. Nah, jadi bapaknya si Asep ini cuma mengantarkan mereka sampai ke mobil. Nah guys, tapi saat itu tuh si Asep masih nggak menyadari dan dia ini masih nggak ngerasain kalau sebenarnya ada makhluk yang menyelinap masuk ke dalam badannya dia guys. Dia nih si Asep nih masih nggak sadar gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita mereka berangkat lah gitu. Nah di sepanjang perjalanan si Asep nih nggak ada henti-hentinya dipeluk sama ibunya guys. Terus-terusan sepanjang jalan nih dipeluk sama ibunya dengan kondisi si Asep yang lemah guys. Jadi si Asep pada saat itu tuh dia nggak ngerasain apapun masalah goib itu, dia masalah makhluk itu tuh dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi yang dia rasakan pada saat itu bahwa dia hanya merasa lemas dan merasa seperti badannya itu lumpuh nggak bisa digerakin guys. Nah jadi sepanjang perjalanan si Asep tuh hanya terus-terusan dipeluk sama ibunya dan sebenarnya si Asep nih nggak tahu arah tujuannya ini mau kemana gitu guys. Nah akhirnya si Asep pun bertanya, "Mau kemana kita?" Tanya si Asep. Dan dijawab ketus oleh si Deno, "Jauh." Nah jadi si Deno nih cuma ngejawab jauh tapi dengan nada yang ketus guys. Nah guys, jadi diceritakan oleh si Asep pada saat itu tuh mereka tuh menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam guys. Nah tapi sebelum mereka sampai, maksudnya sebelum sampai ke tujuan nih guys, nah si mobil pun masuk ke arah perkampungan yang gangnya itu sempit, jadi cuma bisa dilalui oleh satu mobil. Nah tapi di situ tuh dia tuh belum lihat apa-apa selain kanan kirinya itu ya hutan guys gitu kan. Nah akhirnya sampailah dia di sebuah rumah guys, di sebuah rumah gubuk. Dan ketika si mobil berhenti, keluarlah sosok perempuan dari sebuah rumah yang lebih tepatnya kayak gubuk ya gitu kan. Nah keluar sosok perempuan tua dari sebuah gubuk yang umurnya diperkirakan kurang lebih sekitar 70 tahun guys. Nah singkat cerita turunlah mereka dari mobil. Nah tapi pas si perempuan tua ini ngomong, si perempuan tua ini nih menggunakan bahasa Jawa yang benar-benar medok guys. Nah tiba-tiba si perempuan tua ini tuh ngomong ke anak perempuan yang diperkirakan waktu itu tuh umurnya sekitar kurang lebih 15 tahun guys. Nah jadi kata si perempuan tua ini tuh, "Ambilkan aku daun kelor guys. Ambilkan aku daun kelor." Gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya diambilkanlah daun kelor oleh si anak perempuan ini gitu. Nah setelah si daun kelor ini sudah dipegang sama si perempuan tua ini guys, akhirnya dengan spontan, bukan spontan, secara langsung si daun kelor ini nih langsung dikepret-kepretin ke badannya si Asep. Dipukul-pukulin ke badannya si Asep, ke tangan, ke kaki, semua lah pokoknya ke badan. Dan anehnya dengan tiba-tiba si Asep pun langsung merasa segar dan dia langsung bisa jalan sendiri guys. Padahal sebelumnya si Asep ini merasa badannya ini lemas. Bahkan dia ini ngerasa seperti dia lumpuh, badannya nggak bisa digerakin guys. Tapi setelah si perempuan tua ini memukulkan daun kelor ke badannya dia, tiba-tiba dia merasa segar. Dan dia langsung bisa jalan sendiri guys. Nah jadi diceritakan oleh si Asep, si Mbah Narno dan si Dekno ini tuh, dia tuh cium tangan guys, cium tangan ke si perempuan tua ini guys, cium tangan ke si perempuan tua ini. Tapi si perempuan tua ini nih cuma ekspresinya tuh datar aja gitu, ekspresinya datar aja. Dan akhirnya si perempuan tua ini pun ngeliatin si Asep guys. Tapi sebenarnya si perempuan tua ini pun dia tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Bahkan si perempuan tua ini pun sebenarnya udah tahu sosok yang ada di dalam badannya si Asep guys. Sampai akhirnya si perempuan tua ini pun mengatakan sesuatu ke sosok tersebut guys. Memang dasar anak ular, tidak pernah diajari sopan santun, minta diinjak ini. Nah si perempuan tua ini tuh tiba-tiba dia ngomong begitu guys ke si makhluk yang ada di dalam badannya si Asep. Dan disitulah si Asep baru tahu bahwa sebenarnya sosok yang masuk ke badan dia yang selama ini mengganggu dia guys, itu ternyata sosoknya adalah sosok seekor ular guys.
Dan akhirnya si Mbah Narno ini pun nanya ke si perempuan tua ini, bagaimana ini Nyai? Apa dipaksa keluar? Akhirnya si perempuan ini pun menjawab dengan tegas, gak iso, gitu kan. Ular itu licin seperti belut, apalagi anak ini getih anget. Aku aja yang baru pertama kali lihat langsung tahu. Lanjut jawaban si wanita tua ini. Nah, akhirnya si perempuan tua ini nih langsung balik badan, guys. Langsung balik badan mengarah ke si Dekno. Dan di situ si perempuan ini tuh langsung nanya ke si Dekno, kamu kok nggak bilang kalau kamu punya keluarga yang seperti ini? Nah, jadi diceritakan oleh si Asep, si Dekno ini orangnya tegas, guys. Orang yang tegas gitu kan. Nah, tapi setelah si Nyai ini nanya ke si Dekno, tiba-tiba di situ wajah mimik mukanya si Dekno ini nih langsung berubah pucat, guys. Kemudian si Dekno pun menjawab, saya tidak pernah berpikir sejauh ini Nyai. Saya pikir hanya dengan ditutup saja mata batinnya itu sudah cukup. Tapi tiba-tiba si Nyai ini nih marah, guys, dan langsung bilang goblok gitu kan. Kalau mau dihilangkan tuh nggak begini caranya, jawab si perempuan tua itu, guys. Nah, guys, akhirnya si Asep dan ibunya pun disuruh untuk istirahat di sebuah kamar, guys. Nah, sedangkan Dekno, Mbah Narno, dan perempuan tua itu tuh pergi, guys. Singkat cerita, sore menjelang maghrib, si Asep ini dibangunin sama ibunya. Dibangunin sama ibunya untuk pergi makan, guys. Akhirnya makanlah mereka. Setelah makan, mereka balik lagi, guys, ke kamar. Nah, di situ si Asep baru tahu ternyata perempuan tua itu tuh biasa dipanggil Nyai Asih. Jadi diceritakan oleh ibunya si Asep, beliau ini bukan dukun, guys. Tapi beliau sering dimintai tolong oleh orang-orang karena kabarnya si Nyai Asih ini orangnya sakti, guys. Lalu ibunya si Asep pun bertanya, guys, kepada perempuan muda tadi, kapan mereka akan kembali? Nah, si perempuan muda ini pun menjawab, mungkin malam, gitu. Nah, si perempuan muda ini pun sambil menyiapkan air yang diperas sama daun-daunan, guys. Akhirnya setelah air ini jadi, langsung diberikan ke mereka. Dan si perempuan muda ini pun bilang, ini untuk menghangatkan badan. Nah, tapi pas diminum sama si Asep itu airnya rasanya pahit, guys. Pahit, bener-bener pahit, yang lebih pahit dari jamu, guys. Dan akhirnya singkat cerita, setelah si Asep minum jamu itu, tidurlah ceritanya si Asep. Cuma tiba-tiba belum lama dia tidur, si Asep ini dibangunin, guys, sama ibunya. Ternyata setelah si Asep bangun, sudah ada Mbah Narno di ruang tamu menunggu si Asep, guys. Akhirnya si Asep ini digendong lah sama Mbah Narno gitu kan. Nah, tapi berhubung si Asep ini bisa jalan, akhirnya si Asep ini memutuskan untuk jalan sendiri, guys. Nah, akhirnya si Mbah Narno ini nih cuma megangin tangannya si Asep, guys. Ternyata begitu si Asep keluar rumah, ternyata di luar sudah ada Dekno, Nyai Asih, dan sosok seorang laki-laki tinggi, besar, berjanggut, pakai jubah putih, pakai baju putih gitu, guys. Pakai baju putih sudah menunggu mereka di luar rumah, guys. Nah, sedangkan ibunya si Asep sendiri pun disuruh menunggu di rumah itu, guys, sama si Mbah Narno ini gitu. Jadi yang berangkat itu ya cuma si Asep, Mbah Narno, Nyai Asih, dan sosok laki-laki berbaju putih dan berjanggut itu, guys. Nah, guys, jadi diceritakan oleh si Asep, sosok laki-laki ini tuh tampaknya ramah, guys. Nggak seperti si Nyai Asih ini yang mimik wajahnya itu yang selalu cemberut, guys, gitu kan. Nah, jadi singkat cerita berangkatlah mereka. Nah, jadi si Dekno dan Mbah Narno ini ada di sisi kanannya si Asep. Nah, sedangkan di sisi kirinya si Asep ada Nyai Asih dan sosok laki-laki berjanggut itu, guys. Tiba-tiba si sosok laki-laki berjanggut ini pun langsung mengatakan ke si Asep seperti ini, guys. Tidak usah takut, ada saya di sini, gitu. Jadi si laki-laki ini nih bilang begitu ke si Asep, guys. Nah, dan disambut oleh si Nyai Asih. Si Nyai Asih mengatakan bahwa semua makhluk yang ada di sini itu sangat membenci makhluk yang berada di badannya si Asep, guys. Akhirnya setelah lama mereka berjalan dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah pendopo, guys. Tapi, guys, di ruangan pendopo itu tuh bener-bener wangi banget, guys. Wangi-wangiannya itu seperti wangi-wangian yang campur, yang ada wangi-wangi bunga, ada wangi-wangi
seperti dupa gitu guys. Nah, tapi pas si Asep ini masuk ke dalam pendopo itu, tiba-tiba si Asep merasa pusing dan hampir pingsan guys. Tapi pas si Asep ini mau pingsan, tiba-tiba si Nyai Asih ini memasukkan benda yang biasa digigit di mulutnya si Nyai Asih ke mulutnya si Asep guys. Awalnya si Asep merasa jijik. Nah, cuma si Nyai Asih ini langsung ngomong ke si Asep, sudah gigit saja itu gitu kan. Nah guys, jadi di ruangan pendopo itu tuh cuma ada satu ruangan aja guys. Nah, di dalam ruangan pendopo itu tuh ada tempat tidur dan si Asep disuruh tiduran di situ. Setelah si Asep tiduran di tempat tidur itu, si Mbah Narno ini nih langsung bersila di bawahnya guys. Nah, sedangkan si Dekno ini tuh berdiri di sisi yang lain guys. Sedangkan si Nyai Asih dan si laki-laki berjanggut ini tuh hanya mengawasi dari sisi lain guys. Tiba-tiba si lelaki berjanggut ini mengatakan, pertama-tama buka mata batin nih. Nah, jadi mungkin instruksi dari si laki-laki berjanggut ini tuh untuk pertama kalinya ya buat ngebuka mata batinnya si Asep guys. Sedangkan si Nyai Asih ini tuh hanya memperhatikan si Asep dan terus ngeliatin si Asep tanpa ekspresi guys. Jadi datar aja gitu mukanya, yang dengan mimik wajah yang cemberut guys. Akhirnya si laki-laki berjanggut ini pun nyentuh bagian mata dan bagian mukanya si Asep guys. Dan si Asep pun disuruh merem. Nah, di situ si Asep nggak bisa lihat apa-apa guys, karena matanya ini nih ditutup sama si laki-laki itu guys. Si Asep nggak bisa lihat apa-apa selain dia hanya bisa mendengar Dekno dan Mbah Narno ini komat kamit baca mantra guys. Tapi guys, lama-lama si Asep merasa kepalanya ini sakit banget guys. Padahal itu tuh posisinya cuma ada tangan tangan si laki-laki berjanggut itu, tapi di situ si Asep ngerasanya kepalanya nih sakit banget sampai ngerasa seperti kayak diinjak-injak sama orang-orang guys. Akhirnya si Asep pun teriak karena saking sakitnya. Akhirnya setelah si Asep teriak, tangan itu pun dilepas dari bagian mukanya si Asep guys. Nah, setelah si Asep buka mata, ternyata yang tadinya di ruangan itu sepi hanya ada mereka berlima. Tiba-tiba di ruangan itu pun menjadi ramai dan banyak makhluk-makhluk yang serem gitu guys. Yang wujudnya itu aneh-aneh. Mereka kesini gara-gara makhluk yang kamu bawa di dalam badan kamu. Ucap laki-laki berjanggut itu guys. Dan lanjut laki-laki itu tuh ngomong bahwa kami akan meninggalkan kamu di sini sendiri. Wah, kaget dong si Asep ngedengarnya. Akhirnya si Asep di situ nangis dan teriak, tapi mereka tetap pergi guys. Nggak peduli si Asep nangis kayak apapun, nggak peduli gitu kan. Nah, tapi sebelum si Dekno pergi, ninggalin si Asep sendirian di ruangan itu, si Dekno ini sempat meluk si Asep dulu guys, dan nguatin si Asep guys. Nah, si Dekno ini nih ngomong, kamu yang kuat ya nak ya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita mereka ini semua pergi deh guys, pergi keluar dari ruangan itu, termasuk si Dekno ini. Nah, di situ posisi si Asep cuma bisa tiduran dengan pasrah guys, cuma bisa tiduran dengan pasrah di kondisi dan posisi para makhluk itu tuh cuman melototin si Asep yang ganti-hentinya melototin si Asep guys. Sampai akhirnya si Asep dikagetkan oleh gedoran pintu dan gedoran jendela yang bener-bener kencang guys. Nah di situ saking kagetnya dan saking takutnya si Asep, dia pun kembali lagi-lagi nangis guys. Nah tapi setelah itu tiba-tiba badannya si Asep ini merasa kayak bener-bener sakit dia guys. Seperti ada ribuan makhluk yang masuk ke badannya dia guys. Nah tiba-tiba dirasa sakit badannya si Asep, tiba-tiba terdengar suara Nyai Asih yang entah dari mana asal suara itu guys. Nah terdengar suara itu mengatakan, tahan le, tahan. Nah terdengar suara Nyai Asih mengatakan seperti itu guys. Padahal di situ kondisinya itu si Asep nggak tahu Nyai Asih itu ada di mana, tapi tiba-tiba terdengar suara Nyai Asih di kupingnya mengatakan seperti itu guys. Nah guys, ternyata makhluk-makhluk itu tuh sengaja dikumpulkan oleh Nyai Asih, Dekno, laki-laki berjanggut itu, dan Mbah Narno untuk sengaja dimasukkan ke dalam badannya si Asep guys. Nah akhirnya lama waktu berjalan nih si Asep masih tetap sendirian nih di dalam ruangan itu. Akhirnya Nyai Asih pun masuk ke dalam ruangan itu guys. Setelah si Nyai Asih ini masuk,
tiba-tiba si Nyai Asih ini tuh langsung nyamperin si Asep guys, langsung nyamperin si Asep dan langsung nyentuh badannya si Asep guys. Tapi pas si Asep disentuh oleh Nyai Asih, ini tangannya si Nyai Asih ini terasa panas banget oleh si Asep guys. Bahkan saking terasa panasnya seperti bikin kulit si Asep ini melepuh guys. Akhirnya karena saking panasnya si Asep pun teriak, dan di situ si Asep udah nggak ingat apa-apa lagi, mungkin hilang kesadaran guys. Karena pas si Asep ini bangun atau sadar gitu guys, nah si Asep ini ternyata udah ada di kamar bersama ibunya guys. Nah akhirnya si Nyai Asih ini pun masuk dan nyamperin si Asep guys, nyamperin si Asep, dan di situ untuk pertama kalinya si Asep baru ngelihat si Nyai Asih ini tersenyum guys. Akhirnya si Nyai Asih ini nih ngomong ke si Asep, untung kamu bisa bertahan nak gitu. Ular itu tidak mau keluar dari badan walaupun sudah dihajar oleh setan-setan yang aku masukkan ke dalam badanmu. Dan akhirnya si Nyai Asih ini pun menjelaskan soal getih anget yang dimiliki oleh si Asep guys. Nah si Nyai Asih ini tuh mengatakan, orang-orang yang memiliki getih anget itu sebenarnya nggak bagus, karena jin, setan, dan sebangsanya itu suka dengan orang-orang yang memiliki getih anget. Karena getih anget ini nih bisa memancing bangsa jin, setan, dan siluman ini untuk masuk ke badan si pemilik getih anget ini guys. Nah tapi ini akan lebih bahaya lagi jika si pemilik getih anget dirasuki oleh jin yang berjodoh dengan dia guys, atau yang biasa disebut kembar tiang. Kembar tiang ya, iya kembar tiang kalau nggak salah, atau yang biasa disebut kembar tiang gitu. Nah akhirnya si Nyai Asih pun menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang perempuan tua berumur sekitar kurang lebih 40 tahun dimasuki oleh jin yang kembar tiangnya dia guys, atau yang berjodoh sama dia. Jadi si perempuan ini tuh memiliki getih anget guys. Si perempuan ini tuh memiliki getih anget dan dirasuki oleh jin yang disebut kembar tiangnya dia guys. Nah setelah si wanita ini dimasuki oleh jin yang disebut kembar tiangnya itu, nah si wanita ini tuh kerjanya tuh setiap hari hanya mengamuk guys, sampai si keluarganya pun merasa takut. Akhirnya si keluarganya berinisiatif untuk mengadakan pengajian setiap hari dan memanggil orang pintar untuk meruqyah dia guys. Akan tetapi guys, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, jin ini pun malah menertawai mereka guys. Bahkan si jin ini tuh malah mengomentari si orang-orang yang membacakan ayat suci Al-Quran ini guys, mengatakan bahwa cara bacanya itu salah. Dan justru si jin ini pun malah ikut-ikutan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang tentunya si jin ini tuh membacanya dengan lebih fasih guys. Tapi biasanya yang gua tahu kalau yang kayak gini nih biasanya jin Islam ya guys. Biasanya, karena kan kalau jin kafir itu nggak mungkin bisa baca Al-Quran kan? Iya kan? Nah balik lagi ke ceritanya guys. Nah akhirnya singkat cerita si perempuan ini pun dibawa ke si Nyai Asih ini guys. Jadi si Nyai Asih ini dimintai tolong oleh keluarganya untuk menyembuhkan si perempuan ini guys. Nah jadi diceritakan oleh si Nyai Asih, beliau itu hampir 1 bulan mengobati si perempuan ini guys, dengan berbagai macam cara mencoba untuk mengusir si jin ini. Dari yang kasar sampai yang si Nyai Asih ini membuat kesepakatan dengan si jin ini, tapi hasilnya nihil guys. Dan si jin ini pun sama sekali tidak bergeming. Justru si jin ini menertawai dan bilang kalau si Nyai Asih ini adalah manusia dengan secuil ilmu sekecil biji kurma guys. Dan akhirnya si Nyai Asih pun menyerah. Nah akhirnya diceritakan oleh si Nyai Asih, perempuan itu pun tidak bisa diobati dan akhirnya perempuan itu pun gila guys. Nah karena kejadian itu, si Nyai Asih ini benar-benar sangat waspada dan benar-benar sangat melindungi orang-orang yang ada di sekitar dia yang memiliki getih anget guys, karena pengalaman pribadi dia guys. Nah karena si Nyai Asih ini tuh nggak mau sampai ada kejadian ini lagi guys. Tapi diceritakan oleh si Nyai Asih, justru ada beberapa orang yang memiliki getih anget gitu kan. Ada beberapa orang yang memiliki getih anget. Mereka itu malah memelihara si jin tersebut guys, dan justru malah bersekutu
dengan jin-jin tersebut. Padahal si Nyai Asih ini tuh kayak udah bener-bener wanti-wanti jangan sampai si pemilik getih anget ini bertemu dengan pinang jodohnya, guys. Nah, kembali diceritakan oleh si Nyai Asih, biasanya orang-orang yang menggunakan keistimewaannya ini untuk bersekutu dengan jin-jin yang masuk ke badannya dia gitu kan. Nah, biasanya si jin-jin ini tuh berasal dari golongan siluman gitu. Nah, akhirnya si Asep pun nanya nih, guys. Akhirnya si Asep nanya ke si Nyai Asih, "Nyai, apakah aku akan terus-terusan dan selamanya seperti ini?" Yang artinya itu kayak terus-terusan diincar sama bangsa-bangsa makhluk-makhluk halus gitu, guys. Nah, dan si Nyai Asih pun menjawab, "Nanti, tidak untuk sekarang. Tapi sebenarnya bisa untuk disamarkan, tapi tidak untuk dihilangkan," jawab si Nyai Asih. Nah, akhirnya si Nyai Asih pun ngomong lagi, "Nanti Pak Dekmu akan membawamu kembali ke sini jika umurmu sudah cukup," jawab si Nyai Asih. "Dan lalu, bagaimana dengan ular yang merasuki badan saya, Nyai?" tanya si Asep. Nah, si Nyai pun menjawab, "Sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, dengan Maharatu." Dan akhirnya si Nyai Asih pun mengatakan bahwa pabrik sebesar itu apakah hanya dihuni dengan satu makhluk? Tentu jawabannya tidak. Nah, di pabrik itu sendiri itu terdapat kerajaan jin atau kerajaan siluman, guys. Nah, tapi raja ularnya itu berada di tengah-tengah si pabrik gula ini, guys, di antara zona timur dan zona barat. Lanjut si Nyai Asih mengatakan, biasanya jika sudah dipertemukan dengan rajanya, maka si ular ini pun akan diusir agar tidak berada di wilayahnya. Akan tetapi jika si ular ini masih tetap nekat, maka tamatlah dia dan ya mungkin dihabisi sama si rajanya ini, guys. Nah, selesailah penjelasan si Nyai Asih ini, guys. Akhirnya singkat cerita, mereka pun berpamitan untuk pulang, guys. Nah, tapi di perjalanan lagi-lagi si Asep pun bertanya kepada si Mbah Narno ini, guys, "Kenapa aku tidak melihat lagi laki-laki yang berjanggut yang aku lihat malam itu?" gitu kan. Nah, akhirnya si Mbah Narno ini pun menjawab bahwa laki-laki itu tuh sebenarnya adalah jin Islam yang selama ini ikut dengan Nyai Asih, guys. Nah, dan laki-laki itu pun yang ikut membantu mengeluarkan si siluman ular itu dari tubuhmu, jawab si Mbah Narno ini. Dan akhirnya singkat cerita, sampailah mereka di rumah, guys. Begitu mereka sampai di rumah, bapaknya si Asep ini pun langsung memperingati si Asep dan adiknya ini untuk tidak lagi bermain di area pabrik gula ini, guys. Gitu. Jadi begitu sampai ini mungkin karena bapaknya saking khawatirnya, ya udah langsung diperingatin anak-anaknya untuk jangan pernah lagi lu mendekati area pabrik gula ini gitu. Nah, akhirnya waktu berlalu, guys. Jadi suatu hari setelah kejadian itu, si Asep lagi-lagi ketemu temannya si Asep ini yang bernama si Endah ini, guys. Nah, tapi diceritakan oleh si Endah, pada saat itu si Endah pernah lewat rumahnya si Asep dan si Endah melihat sosok wanita ular memperhatikan rumahnya si Asep ini dari jauh, guys. Oke, guys. Cerita diincar penghuni pabrik tua ini udah tamat, guys. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video-video aku, guys. Nah, semoga kalian suka dengan videonya dan semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Tapi ingat, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke, guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang nggak kalah menarik dan nggak kalah horornya. Terakhir dari aku mungkin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.